Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Kulihat suamiku masuk bioskop dengan wanita lain. Kutampar saat lampu menyala. Ini upah jadi pelacur murahan? Mending kau jual diri saja di jalanan sekalian. Malam itu seharusnya menjadi malam yang indah. Aku sudah merencanakan semuanya sejak siang. Memesan 2 tiket film favorit kami, memilih kursi yang biasa kami duduki, bahkan membelikan camilan dan minuman kesukaan Galang. Ini akhir pekan pertamanya pulang dari dinas luar kota selama seminggu penuh. Dan aku ingin menyambutnya dengan kejutan kecil di bioskop tempat kami pertama kali nonton bareng sebagai suami istri. Aku berdiri di depan pintu Studio 5, mengecek pesan terakhir yang kukirim padanya. Lagi apa, Mas? Aku di rumah nih, nunggu kamu pulang. Padahal aku sedang berdiri di lantai 2 bioskop pusat kota, menyembunyikan wajah di balik masker, berharap dia datang tanpa tahu rencanaku. Tapi rencana memang kadang hanya jadi rencana. Langkahku terhenti ketika melihat sosok yang sangat kukenal masuk dari arah lobi. Galang, suamiku. Tubuhnya masih dengan jaket dinas kerja yang sama, tapi kali ini, dia tidak sendiri. Perempuan muda dengan rok mini dan jaket jeans melingkar di sampingnya. Rambut panjang tergerai, make up tebal, dan tawa manja yang terdengar jelas bahkan dari jarak 2 meter. Tangannya menggandeng tangan Galang dengan begitu akrab, seolah mereka pasangan resmi. Dadaku langsung sesak. Aku berdiri terpaku di pojok dinding, setengah bersembunyi di balik standing banner film. Mataku tak berkedip saat melihat Galang menyuapi popcorn ke mulut perempuan itu. Lalu mereka tertawa bersama, saling menyikut pelan, dan berjalan ke arah Studio 5, studio yang sama dengan tiket yang aku beli. Dunia terasa berputar lambat. Aku mengendap masuk setelah mereka masuk lebih dulu. Satu-satunya hal yang membuatku tetap bisa melangkah adalah rasa sakit yang mendidih di dada. Aku duduk di baris paling belakang, jauh dari pandangan mereka, menyusup dalam gelapnya studio yang hampir penuh. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat siluet mereka yang duduk 2 baris di depan, di posisi tengah. Bahkan dalam gelap, aku masih bisa melihat kepala mereka yang saling bersandar. Sesekali si wanita menyandarkan tubuh ke bahu Galang, dan Galang membiarkannya, bahkan memeluknya. Tanganku mengepal, gigi bergemeletuk. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tak menangis saat itu juga. Sakitnya seperti ditusuk dari segala arah. Selama seminggu aku menunggu, mengatur waktu untuk menyambut suami dengan kasih sayang. Tapi ternyata dia mengatur waktu untuk berselingkuh di tempat penuh kenangan kami. Dan perempuan itu, aku mengenalnya. Medan, mantan anak magang di kantor Galang. Dulu sempat dipecat karena kasus yang ditutup-tutupi. Aku bahkan sempat bertanya pada Galang waktu itu, tapi dia bilang, "Ah, itu cuma salah paham antar karyawan." Salah paham macam apa yang sekarang membuat mereka duduk berdua dalam gelap bioskop, saling bersandar seperti pasangan yang tak tahu malu? Aku tidak bisa menonton film itu. Bahkan aku tidak tahu apa judulnya. Yang kulakukan selama 2 jam hanya memperhatikan gerak-gerik mereka. Setiap tawa mereka seperti menampar wajahku. Setiap sentuhan tangan mereka seperti menghujam jantungku. Tapi aku tidak bodoh. Aku tidak akan menangis di sini. Tidak akan berlari keluar seperti korban tak berdaya. Aku duduk di situ sampai film selesai. Lampu studio akan menyala dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan saat itulah, aku akan berdiri. Aku akan berjalan ke arah 2 orang pengkhianat itu, dan memberikan tamparan paling menyakitkan yang akan mereka ingat seumur hidup. Ini bukan soal cinta lagi. Ini soal harga diri. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, berdenting seperti bel perang di dalam dada. Lampu studio masih redup, suara film mulai mengecil, menandakan akhir cerita. Tapi bukan cerita di layar yang menarik semua perhatian malam ini. Aku yang akan jadi penutupnya. Tepuk tangan penonton mulai terdengar. Beberapa berdiri,
Sebagian masih duduk sambil mengambil ponsel. Lampu-lampu perlahan menyala. Wajah-wajah mulai terlihat jelas. Dan di sana, 2 bangku di depanku, duduk 2 orang pengkhianat itu. Masih tertawa kecil, belum sadar bahwa senyum mereka sebentar lagi akan dibekukan oleh tamparanku. Aku berdiri perlahan. Langkahku mantap. Setiap detaknya adalah gabungan dari sakit hati, amarah, dan kehinaan. Beberapa penonton melirik, mungkin mengira aku hanya hendak ke pintu keluar. Tapi aku terus maju, melewati barisan demi barisan kursi, menuju mereka. Sampai aku berdiri tepat di samping Galang dan Medan. Nikmat sekali ya, Mas, nonton sama pelacur. Suara teriakanku membelah udara. Medan langsung terlonjak kaget. Galang menoleh cepat, matanya membesar. Tapi dia tak sempat bicara, karena tamparanku lebih dulu mendarat di pipinya. Keras. Sekeras pengkhianatan yang ia tanamkan dalam hidupku. Kla, penonton terdiam. Bahkan suara obrolan pun hilang seketika. Semua mata menatap kami. Apa kamu gila, Tasya? Galang berdiri tergesa, menahan pipinya yang merah. Aku tertawa miris. Gila? Gila karena suami yang mestinya pulang dari dinas malah selingkuh di bioskop tempat kita pernah janji mau setia. Tanganku langsung menyambar dompet yang tergantung di pinggang Galang. Dia kaget, berusaha mencegah, tapi aku sudah lebih dulu membuka resletingnya. Kartu ATM biru keluaran bank tempat kami menabung bertahun-tahun, langsung kutarik keluar. Ini kartu yang kau gunakan untuk bayarin tiket dia? Popcorn dia? Tanyaku sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Tasya, jangan. Kamu malu-maluin diri sendiri, teriak Galang. Yang malu itu kamu dan wanita murahan ini. Aku tunjuk wajah Medan yang mulai pucat. Lalu di depan semua penonton bioskop yang kini merekam dengan ponsel mereka, aku menyobek kartu ATM itu. Kra, selamat ya, Mas. Mulai malam ini, rekening ini bukan milikmu lagi. Dan semua isi di dalamnya, akan kugunakan buat bayar kebodohan yang udah aku jalani bersamamu. Tangan Galang meraih pergelanganku. Kamu nggak punya hak. Itu uang kita berdua. Aku menatapnya tajam. Uang kita? Yang kamu pakai buat selingkuh. Kamu pikir aku bodoh? Penonton masih terdiam. Beberapa mulai berbisik, dan ponsel-ponsel merekam dari berbagai arah. Tapi aku tidak peduli. Medan mencoba berdiri, namun langkahku lebih cepat. Aku mendekat ke arahnya. Dan kamu, perempuan jalang, kataku dengan nada rendah tapi menekan. Kalau sudah biasa digaji dari ranjang, jangan ganggu rumah tangga orang. Tahu malu itu pakai hati, bukan make up tebal. Medan langsung menunduk. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak berani menjawab. Galang hanya bisa diam dengan mata merah menahan malu. Mungkin baru kali ini dia benar-benar tahu, seburuk apa rasanya dipermalukan di depan umum. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Tapi ini belum selesai. Belum. Karena mulai malam ini, aku bukan lagi istri yang diam dan menangis di sudut rumah. Aku adalah badai yang akan menghancurkan semua topeng dan kebohongan kalian. Satu persatu. Aku melangkah keluar dari studio dengan dada membara. Setiap langkahku seolah mewakili tahun-tahun kebodohan yang kutelan mentah-mentah atas nama cinta. Aku tidak menoleh ke belakang, bahkan saat suara langkah tergesa-gesa menyusul dari arah belakang. Asya, tunggu. Jangan pergi begitu saja, teriak Galang, mencoba meraih lenganku. Aku menghindar cepat. Sentuh aku, Mas, dan aku sumpah, aku teriak sekarang juga di lobi. Biar sekalian kau diludahi semua orang di sini. Galang terdiam sejenak, terengah di belakangku. Napasnya berat, mungkin karena malu, mungkin juga karena takut reputasinya runtuh dalam semalam. Tapi aku tak peduli. Aku menuruni tangga bioskop dan melangkah cepat menuju parkiran basement. Tanganku bergetar saat membuka pintu mobil, tapi bukan karena lemah, karena marah. Marah pada semuanya. Pada Galang. Pada perempuan murahan itu. Tapi yang paling besar, aku marah pada diriku sendiri. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintunya dengan keras.
Galang masih berteriak di belakangku, mengetuk kaca jendela. Tasya, dengerin aku dulu, ini nggak seperti yang kamu kira. Aku membuka sedikit kaca jendela, cukup untuk satu kalimat. Justru karena aku tahu siapa kamu, aku bisa kira semuanya. Dan tebak, aku bahkan nggak terkejut. Aku cuma muak. Lalu aku hidupkan mesin dan langsung tancap gas, meninggalkan suara teriakannya yang menggema di parkiran yang sepi. Di dalam mobil, akhirnya aku menangis. Tapi bukan tangisan karena patah hati. Bukan karena pria yang kucintai selingkuh. Air mata ini keluar karena harga diriku diinjak. Karena sebagai istri, aku diseret ke titik paling hina, dikhianati, dibohongi, dan dipermalukan. Tanganku gemetar di atas setir. Aku menepi sebentar di dekat lampu merah, mengusap wajahku yang basah. Ya Allah, aku ini istri atau pembantu? Kenapa aku bisa sebodoh ini selama ini? Bisikku sambil tertawa pahit. Aku teringat semua pengorbanan yang kulakukan. Mengalah, menunggu, percaya, semua kuberikan dengan sepenuh hati. Tapi balasannya, dia nonton bioskop dengan pelakor di studio tempat kami dulu merayakan ulang tahun pernikahan. Kepalaku tertunduk di atas kemudi. Sakit. Sakit sekali. Aku mengingat ulang malam ini. Wajah Galang yang kaget. Tatapan Medan yang ketakutan. Penonton yang mematung saat tamparan itu mendarat di pipinya. ATM yang kusobek tanpa ampun. Tapi belum cukup. Belum selesai. Air mataku mengering digantikan oleh bara. Aku mendongak pelan, menatap pantulan wajahku di kaca spion. Ini bukan akhirku. Ini awal dari perang. Kamu pikir aku bakal hancur, Galang? Tidak. Aku akan bikin kamu kehilangan segalanya. Uangmu, nama baikmu, pekerjaanmu, dan semua rasa hormat yang pernah kamu miliki. Tanganku meraih ponsel. Kubuka galeri. Kulihat ulang foto-foto dan video dari malam ini. Tamparan, keributan di studio, tangisan Medan, semuanya terekam jelas. Rekaman CCTV, aku akan minta dari manajemen bioskop. Bukti chat, sudah kusimpan sejak bulan lalu saat firasatku mulai curiga. Aku menyalakan mobil kembali. Ada satu tempat yang harus kudatangi malam ini, rumah orang tua Galang. Mereka harus tahu siapa sebenarnya anak mereka. Aku sudah terlalu lama diam. Karena malam ini, air mata ini bukan kelemahan. Ini adalah deklarasi perang dari seorang istri yang harga dirinya dipermainkan. Dan perang ini baru saja dimulai. Aku memasuki rumah dengan langkah berat tapi mantap. Pintu kututup pelan, bukan karena tenang, tapi karena otakku sedang memutar ribuan rencana dalam waktu bersamaan. Rumah yang biasanya terasa hangat malam ini terasa dingin dan asing. Mungkin karena sosok suamiku sudah tak lagi pantas disebut bagian dari keluarga ini. Kutanggalkan jaket dan tas, lalu segera menuju meja kerja di sudut ruang tamu. Kutarik kursi dan membuka laptop dengan tangan masih setengah gemetar. Tapi kali ini bukan karena menangis, melainkan karena detak jantung yang berdebar kencang, dipompa oleh kemarahan dan tekad untuk membalas. Kubuka galeri ponselku. Video dari studio bioskopku transfer ke laptop. Suara tamparan. Suara bentakan. Wajah Galang yang tertampar. Semua terekam jelas. Bagus, gumamku dingin. Kau mau main di belakangku, Galang? Sekarang rasakan. Tanganku mulai membuka folder-folder lama yang selama ini kupendam. Aku bukan istri bodoh yang tak tahu apa-apa. Dulu aku pernah curiga, pernah melihat gelagat aneh dari Galang saat menyembunyikan ponsel, senyum-senyum sendiri saat balas chat, atau bilang, kerja lembur, tapi pulang tanpa bau kantor. Tapi aku biarkan, karena aku percaya. Dan sekarang kepercayaanku berubah jadi senjata. Folder, curiga Medan, kubuka. Ada tangkapan layar chat antara Galang dan Medan yang pernah kubaca diam-diam. Pesan-pesan dengan kata-kata genit. Obrolan mengatur waktu bertemu. Bahkan panggilan video dengan nama disamarkan. Kupadukan semuanya. Kubuka email. Alamat pertama, ayah Galang, Pak Haris. Lalu ibu mertuaku, Bu Rina, yang selama ini sering memujiku tapi juga sering membela anaknya mati-matian.
Tak lupa, atasan Galang di kantor, Pak Ridwan, dan satu lagi, HRD perusahaan tempat Galang bekerja. Subjek emailku ketik cepat. Perilaku tidak pantas karyawan Anda, Galang Pratama. Isi email tak panjang, tapi tajam. Saya, istrinya, menyampaikan langsung bukti perselingkuhan yang dilakukan Galang Pratama dengan mantan anak magang bernama Meden. Kejadian terakhir terjadi di bioskop X, pada pukul sekian, dengan saksi puluhan penonton. Video dan tangkapan layar terlampir. Mohon ditindaklanjuti sesuai peraturan perusahaan. Setelah itu kukirim ke semua email, lalu kututup laptop dengan satu tepukan keras. Kamu pikir kamu bisa selingkuh dan lolos begitu saja, Galang? Salah besar, bisikku penuh bara. Ku telepon manajer bioskop. Halo, saya butuh rekaman CCTV di area lobi dan studio 5 dari jam 19 sampai pukul 22 malam ini. Saya korban kasus perselingkuhan dan ingin bawa ini ke hukum. Petugas awalnya ragu, tapi setelah ku tekankan bahwa aku akan menyertakan surat resmi dan sudah punya rekaman sendiri, akhirnya dia minta waktu verifikasi. Baik, Bu. Nanti kami bantu. Tapi mohon sabar ya, ini proses legal. Saya sudah terlalu sabar selama ini. Sekarang giliran saya yang bicara. Kututup telepon. Napasku masih berat, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena puas melihat semua kepingan ini mulai membentuk satu peta besar. Penghancuran total. Tak lama, ponselku berdering. Nama di layar, Bu Rina. Aku angkat tanpa basa-basi. Halo, Bu. Udah lihat videonya? Saya yakin tangan saya masih lebih ringan dari yang seharusnya Galang terima. Tasya, kamu ngapain sebar aib keluarga sendiri begitu? Suara Bu Rina naik. Kamu malu-maluin suami sendiri. Itu kelakuan istri nggak tahu diri. Aku tertawa kecil. Oh, jadi yang selingkuh nggak malu-maluin keluarga ya? Tapi yang membongkar malah dibilang aib? Maaf Bu, mungkin kamus kita beda. Kamu jangan kurang ajar. Saya cuma nyamain sikap saya dengan anak ibu. Kalau saya kurang ajar, itu berarti saya udah cocok jadi anak kandungnya. Klik. Teleponku tutup. Tanganku kembali bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. Karena aku tahu, badai yang kubangkitkan malam ini akan menggulung mereka habis. Aku bersandar di kursi, menatap plafon. Dalam diam, aku tahu satu hal. Perang ini tak akan cepat selesai, tapi aku akan pastikan, Galang dan semua yang berpihak padanya akan menyesal seumur hidup. Dan benar saja. Hanya butuh satu malam untuk menyalakan api yang membakar semua sisi kehidupannya. Pagi harinya, notifikasi di ponselku terus berbunyi. Grup keluarga meledak. Grup kantor Galang bahkan sudah mulai membahas hal yang sama. Sebagian menyebarkan tangkapan layar dari video semalam, adegan tamparanku yang terekam dari berbagai sudut studio bioskop. Aku membuka pesan suara dari mertua, Ibu Galang. Suaranya gemetar, terdengar seperti sedang menangis. Tasya, tolong. Ibu malu. Ini semua dilihat keluarga besar, tetangga juga sudah mulai bisik-bisik. Kamu tega sekali, kamu bongkar aib suamimu sendiri, anak ibu. Aku menjawab tanpa ragu. Justru karena dia anak ibu, saya bongkar. Supaya besok-besok, anak ibu sadar kalau jadi suami itu harusnya setia, bukan sembarangan main belakang. Tapi ini udah kelewatan. Tasya, bisa nggak kamu selesaikan baik-baik? Jangan diumbar. Selesai baik-baik? Setelah saya lihat dia gandeng selingkuhan di bioskop, makan popcorn bareng, dan mesra-mesraan di tempat umum? Maaf, Bu. Itu bukan urusan yang bisa selesai dengan damai. Saya nggak mau bungkam hanya demi nama baik keluarga, sementara saya diinjak-injak. Klik. Aku memutus sambungan telepon dengan dingin. Di sisi lain kota, Galang duduk di ruang meeting HRD, berkeringat dingin. Atasan langsungnya, Pak Ridwan, duduk di hadapan dengan wajah penuh kekecewaan. Di belakangnya, perwakilan dari manajemen perusahaan dan staf HRD mengamati dengan serius. Galang, kami sudah menerima email dari istrimu. Dan, rekaman di bioskop,
Tangkapan layar chat MU dengan mantan anak magang itu, semua sudah kami telaah. Nada suara Pak Ridwan datar tapi menusuk. Galang menunduk. Saya bisa jelaskan semuanya, Pak. Itu hanya. Jelaskan, potong HRD, Bu Retno, cepat. Kamu bukan hanya mencemarkan nama perusahaan, tapi juga melanggar kode etik karena menjalin hubungan dengan staf internal, yang ternyata punya catatan buruk di masa lalu. Galang mencoba tenang. Itu hubungan pribadi, Bu. Nggak ada kaitannya sama perusahaan. Kaitannya jelas saat reputasi perusahaan dipertaruhkan, bentak Pak Ridwan. Apalagi wanita itu, Meden, dulu dipecat bukan karena performa kerja, tapi karena kasus kedisiplinan dan dugaan pelecehan verbal terhadap atasan. Dan kamu malah bawa dia ke publik sebagai pasangan. Meden yang duduk di sudut ruangan hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak menyangka bahwa masa lalunya akan digali ulang dan dibuka lagi oleh istri Galang sendiri. Bu Retno menoleh ke arahnya. Kami sedang meninjau ulang berkas pengajuan rekrutmen ulang MU sebagai konsultan proyek freelance. Tapi dengan bukti ini, sudah jelas. Kamu tidak lagi dibutuhkan di sini. Meden hanya bisa terisak. Galang mencoba membela. Pak, Bu, tolong, beri saya waktu. Ini kesalahan yang saya sesali. Saya akan perbaiki. Tapi Pak Ridwan sudah berdiri. 1 minggu skorsing. Kami akan memutuskan sanksi akhir setelah hasil rapat internal keluar. Jika kasus ini semakin meluas ke media atau publik, maka pemutusan hubungan kerja permanen tidak bisa dihindari. Galang menunduk dalam. Dunia yang ia bangun runtuh dalam semalam. Sore harinya, aku mendapat pesan dari teman sekantor Galang yang dulu pernah juga jadi tempat curhatku. Tas, kantor Galang heboh banget. Video kamu viral. Banyak yang dukung kamu. Dan, Galang kayaknya bakal diskors. Meden udah dikeluarin total. Aku membalas dengan 1 kalimat. Tuhan memang adil. Aku cuma mempercepat karmanya datang. Kupandangi layar ponselku. Pesan demi pesan masuk, ada yang menyemangati, ada yang bergosip, dan tak sedikit yang terkejut karena selama ini kami terlihat harmonis. Tapi itu semua tidak penting. Yang penting, batu pertama sudah kulempar. Dan sekarang, aku hanya tinggal menunggu dinding kehidupan palsu mereka runtuh satu demi satu. Galang tidak akan bisa lari dari ini. Nama baiknya sudah tercoreng. Pekerjaannya terancam. Keluarganya mulai retak. Meden sudah kembali ke bayang-bayang gelap masa lalunya. Dan aku belum selesai. Masih ada yang harus kuambil darinya, kepercayaan orang-orang, rasa hormat, dan sisa martabat yang ia pertahankan dengan wajah sok menyesal. Karena selingkuh bukan sekadar khianat, tapi penghinaan paling kejam yang pantas dibalas dengan kehancuran total. Dan itu yang sedang kulakukan hari ini. Aku duduk di ruang mediasi kantor pengacara dengan wajah datar dan sorot mata tajam. Di seberang meja, Galang duduk dengan wajah letih dan sedikit lebam di pipinya, bekas tamparan dari bioskop yang sampai sekarang masih menjadi bahan pembicaraan semua orang. Di antara kami, duduk 2 pengacara. 1 mewakiliku, 1 lagi dari pihak Galang. Di sisi kanan, mediator yang ditunjuk pengadilan. Di atas meja, tergeletak tumpukan dokumen, surat cerai, laporan aset, daftar rekening, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan surat-surat penting lainnya. Saudari Tasya, suara mediator mulai terdengar kaku. Pihak suami menyatakan bersedia menceraikan dengan cara baik-baik. Namun, untuk pembagian harta, beliau meminta agar rumah utama tetap menjadi miliknya, dan kendaraan pribadi tidak ditarik. Aku hanya tersenyum tipis. Sinis. Saya tidak minta baik-baik. Saya minta adil. Dan adil itu artinya, semua yang kami bangun bersama, harus dibagi 2. Galang menggertakkan gigi. Kamu nggak butuh semua itu, Tasya. Rumah itu juga dibeli dari tabungan saya sebelum nikah. Aku menoleh cepat ke arah pengacaraku. Ia membuka map dan mengangkat 1 berkas.
Menurut catatan rekening tahun 2018, Saudara Galang menerima transfer sebesar 350 juta dari klien pribadi 2 bulan sebelum menikah. Namun setahun kemudian, atas nama klien yang sama, ada transfer sebesar 500 juta ke rekening bersama Tasya. Dengan bukti ini, klien kami berhak atas properti tersebut karena telah berkontribusi dalam pembiayaan rumah secara signifikan. Galang membanting pena ke meja. Itu dari kerja saya. Kamu cuma ikut numpang tanda tangan. Aku menatapnya tajam. Oh ya? Tapi waktu kita belanja isi rumah, renovasi dapur, ganti pagar, kamu bilang, uang kita. Sekarang kenapa jadi, uang saya? Jangan main kata, Galang. Main bukti. Dan aku punya semuanya. Pengacaraku melanjutkan dengan nada tenang tapi menghujam. Selain itu, kendaraan mobil Alphard yang digunakan klien saya saat ini, sepenuhnya dibayar dengan cicilan bersama. Rekening kredit atas nama bersama. Maka sesuai hukum, kendaraan akan dijual dan hasilnya dibagi 2. Galang terduduk lemas. Ia tahu, perdebatan ini bukan lagi soal logika. Semua dataku kuat. Aku menyimpan semua bukti transaksi, mulai dari mutasi rekening sampai bukti digital pembelian barang-barang rumah tangga. Tasya, kita bisa bicara baik-baik. Gimana kalau mobil buat kamu, rumah buat aku, uang di bank kita bagi aja? Galang mencoba menawar. Aku menatapnya datar. Baik-baik? Setelah kamu tidur di pelukan pelakor dan mempermalukanku di depan umum, kamu masih berani nawar? Nggak usah ajari aku cara jadi manusia waras, Galang. Aku sudah waras, makanya aku ceraikan kamu. Mediator menengahi, tapi suasana sudah beku sejak awal. Tidak ada negosiasi yang hidup. Semuanya berjalan seperti proses eksekusi. Satu persatu aset kami dicoret, ditandai untuk dijual, dibekukan, atau dibagi rata. Tidak ada yang tersisa untuk dibanggakan. Galang hanya mendapat bagian kecil dari rekening bersama, dan sebagian sisa tabungan deposito yang tidak bisa ia sangkal. Aku berdiri dari kursi, menandatangani surat perceraian. Pulpenku kugoreskan dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Lalu kuberikan pada pengacara dengan tangan tenang. Terima kasih. Saya ingin semua ini selesai secepatnya. Harta boleh dibagi, tapi rasa hormat, sudah saya ambil semuanya dari dia. Aku menunjuk Galang tanpa tatapan simpati sedikit pun. Galang mengangkat wajahnya, matanya merah. Kamu puas, ya? Udah hancurin hidupku. Aku menunduk sedikit, mendekat, dan berbisik di telinganya, cukup pelan, tapi menyakitkan. Belum, Mas, ini baru pemanasan. Harta bisa kamu cari lagi. Tapi nama baik dan kepercayaan, itu sudah aku kubur dalam-dalam. Aku pergi meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Di belakang, aku bisa mendengar Galang mengumpat, menghantam meja, bahkan memaki pengacaranya. Tapi aku tidak peduli. Aku keluar dari gedung kantor pengacara dengan langkah ringan. Udara sore terasa lebih segar. Bukan karena aku bahagia, tapi karena beban di punggungku sudah kulempar ke arah yang pantas. Ke pria yang menghancurkan rumah tangga demi nafsu murahan. Tapi kehancuran Galang belum lengkap tanpa menghancurkan sumber racun utamanya, Medan. Setelah keluar dari kantor pengacara, aku tidak pulang langsung. Aku menuju kedai kopi di pinggir kota, tempat yang tenang dan cukup nyaman untuk melanjutkan misiku. Laptopku buka, folder demi folder kubongkar ulang. Semua data tentang masa lalu Medan yang dulu hanya jadi kecurigaanku, kini berubah jadi senjata mematikan. Aku dulu pernah mendengar kabar samar tentang pemecatannya dari kantor magang pertama. Tapi waktu itu, tidak ada yang berani buka suara. Sekarang, dengan posisi sebagai istri sah yang dikhianati, dan dengan rekaman skandal yang telah viral, orang-orang mulai mau bicara. Satu persatu mantan staf kantor lamanya mulai menghubungiku setelah video di bioskop menyebar. Ada yang mengirimkan dokumen lama, ada yang mengirimkan rekaman suara, bahkan ada yang menyertakan email internal HRD dari 5 tahun lalu. Isinya, tuduhan pelecehan verbal terhadap seorang manajer pria yang akhirnya dipaksa pindah unit.
Bukti penggelapan uang kas proyek kecil yang akhirnya diganti diam-diam oleh atasannya agar tidak mencuat ke publik. Upaya manipulasi laporan kerja untuk menjatuhkan senior wanita yang pernah menegurnya. Dan semuanya tertulis. Rapi, sah, lengkap. Aku membuat akun anonim, menyamarkan identitasku. Ku kompilasi semua bukti itu dalam satu dokumen PDF. Lalu ku sebarkan ke beberapa grup alumni kantor lamanya, termasuk grup komunitas HRD profesional di media sosial. Caption yang kutulis, kenali siapa mantan anak magang bernama Meden. Karirnya dibangun dari manipulasi, pelecehan, dan skandal yang disembunyikan. Hati-hati menerima kembali racun seperti ini ke lingkungan kerja Anda. Tak butuh waktu lama. Grup-grup mulai heboh. Namanya langsung muncul di berbagai komentar. Banyak yang menulis ulang pengalamannya saat bekerja bareng Meden. Aku pernah satu tim magang sama dia. Emang suka main cantik sama atasan cowok, tapi licik ke sesama cewek. Aku dulu korban fitnahnya. Hampir kena SP karena ulah dia manipulasi laporan. Gila, ternyata benar semua. Baru sekarang berani ngomong gara-gara udah viral. Di sosial media, nama Meden menjadi bahan pembicaraan hangat. Videonya saat kabur dari bioskop, wajah pucatnya setelah ditampar secara tak langsung lewat uang yang kulemparkan, dan kini, jejak digital masa lalunya yang kotor mulai menyebar luas. LinkedIn-nya diserbu komentar. Instagram-nya ditag berkali-kali dengan kata-kata tajam. Bahkan akun fake yang biasa ia gunakan untuk stalking kini dipenuhi DM dari orang asing. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman keluar dari kantor konsultan tempat dia hampir direkrut ulang sebagai freelance. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan saudara M dalam bentuk apapun setelah hasil evaluasi dan klarifikasi kasus lama. Pemecatan resmi, boikot sosial, reputasi hancur, dan yang paling ironis, semua itu dilakukan tanpa aku menyebut namaku secara langsung. Aku cukup melempar umpan dan membiarkan publik menggonggong sendiri. Galang mungkin belum tahu bahwa pelacur berwajah manis yang ia bela mati-matian itu kini sudah tak bisa masuk ke dunia kerja manapun. Semua HRD sudah saling membagikan catatan merahnya. Ia bukan hanya ditolak, tapi diblok dari semua jalur formal. Malam harinya, aku mendapat pesan tak terduga. Dari Meden. Tasya, cukup. Aku minta maaf. Aku cuma salah langkah. Aku mohon, berhenti sebarin semua ini. Aku menatap pesan itu lama. Lalu membalas singkat. Kau merusak rumah tanggaku. Sekarang aku hanya membalas. Baru segini, kau sudah minta ampun. Tak ada balasan. Dan aku tak butuh balasan. Karena untuk kali pertama, aku merasa adil. Aku tutup laptopku, menatap malam dari balik kaca jendela kedai. Dendamku belum tuntas, tapi satu persatu, topeng-topeng mulai jatuh. Dan di sisi lain kota, di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati motor satu arah, duduklah pria yang dulu pernah bernama suami. Galang. Kini, kehidupannya tak lebih dari sisa-sisa kebanggaan yang remuk. Ia tinggal di kamar kos ukuran 3x3 meter. Lantainya dingin, ket temboknya mengelupas, dan satu-satunya perabot yang tersisa hanyalah kasur tipis bekas dan kipas angin rusak yang sudah tak mampu memutar penuh. Baju-bajunya hanya 2 setel. Satunya yang dipakai, satunya digantung di paku tembok, masih basah karena baru dicuci tadi pagi. Di hadapannya, hanya nasi bungkus murah dan sebotol air isi ulang. Bahkan untuk makan di warteg pun kini jadi kemewahan. Galang duduk memeluk lutut di atas kasur, punggungnya bersandar di dinding yang mulai lembab. Udara malam menyusup dari celah ventilasi, membuat tubuhnya menggigil meski tak sedang sakit. Kepalanya terkulai, matanya kosong. Tangannya memegang ponsel retak yang hanya bisa digunakan untuk 1-2 aplikasi ringan. Sinyal pun hanya tersisa 2 bar. Tak ada notifikasi masuk. Tak ada telepon dari keluarga. Mereka semua menghindar. Setelah video bioskop, setelah email Tasya, setelah semua skandal menyebar, nama Galang bagai virus yang memalukan. Di kantor, statusnya sudah dipecat secara tidak hormat. Dalam catatan internal HRD, ditulis sebagai
pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Dalam grup alumni kantor, namanya ditendang keluar diam-diam. Ia bahkan tak diundang dalam acara ulang tahun keponakan sendiri. Ibunya hanya mengirimi pesan singkat beberapa hari lalu. "Galang, kami malu. Jangan dulu pulang." Dan yang lebih parah lagi, Medan sudah pergi. Pergi tanpa pamit. Pergi tanpa penjelasan. Hanya meninggalkan catatan kecil di atas meja plastik yang mereka pakai bersama. "Aku nggak kuat hidup begini. Kamu sekarang bukan siapa-siapa. Aku juga harus selamat." Galang meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Dadanya sesak. Pelacur egois. Dasar perempuan tidak tahu diri. Raungnya malam itu, melempar botol air ke tembok, hingga pecah. Namun, semarah apapun dia, tak ada yang peduli. Tak ada yang dengar. Tak ada yang datang. Ia sendirian. Tenggelam dalam diam dan bau pengap kamar sempit yang kini menjadi satu-satunya rumah yang ia punya. Tubuhnya makin kurus. Wajahnya lusuh. Rambutnya tak terurus. Bahkan tetangga kos pun mulai malas menyapanya karena sering mendengar suara Galang mengomel sendiri tengah malam, seperti orang linglung. Malam itu, ia membuka kembali galeri ponselnya. Foto pernikahan dengan Tasya. Senyumnya yang dulu. Rumah mewah yang dulu mereka bangun bersama. Mobil hitam yang dulu jadi kebanggaannya. Kini, semua tinggal gambar. Ia buka WhatsApp. Chat terakhir dari Tasya masih ada. "Harta bisa kau cari lagi. Tapi nama baik dan kepercayaan? Sudah aku kubur dalam-dalam." Kalimat itu seperti menghantam dadanya tiap kali dibaca ulang. Galang mendesis pelan, suaranya serak. Aku bodoh banget." Tapi nasi sudah jadi bubur. Dan buburnya basi. Dulu, ia pikir perselingkuhan hanya akan menjadi selingan kecil dari kejenuhan rumah tangga. Dulu ia pikir Tasya tak akan pernah berani melawan. Dulu ia pikir semuanya akan berlalu. Nyatanya, semua berbalik. Cepat, tanpa ampun. Dan sekarang, yang ia punya hanyalah dinding bisu, kasur tipis, dan rasa malu yang menyesakkan dada. Galang merebahkan tubuhnya di lantai, tak lagi sanggup menangis. Air mata sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa kosong, dan sesal yang tak akan pernah bisa ditebus. Sementara itu, aku duduk di bangku taman kota, tepat di bawah pohon tabebuya yang bunganya sedang gugur perlahan. Angin sore mengibaskan ujung jilbabku pelan, membawa aroma tanah dan udara segar yang tidak kutemui selama bertahun-tahun hidup dalam hubungan yang penuh kepura-puraan. Taman ini tak terlalu ramai. Hanya ada beberapa anak kecil berlarian di rumput, orang tua yang tertawa bersama cucunya, dan pasangan muda yang mungkin masih belajar tentang makna setia. Aku memeluk tubuhku sendiri, bukan karena dingin, tapi karena nyaman. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa aman. Dari rasa takut, dari pengkhianatan, dari luka. Bukan berarti aku tidak sedih, tapi aku tidak lagi tenggelam. Aku tidak lupa bagaimana malam-malam dulu kulalui dengan mata bengkak karena curiga dan kecewa. Aku tidak lupa bagaimana aku berusaha terlihat baik-baik saja saat hatiku remuk. Aku tidak lupa betapa dalamnya luka ketika melihat Galang tertawa dengan perempuan lain, di tempat yang dulu jadi kenangan kami. Tapi kini aku berdiri, bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang dibuang, tapi sebagai wanita yang memilih pergi demi menyelamatkan harga dirinya. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku. Galang resmi menyetujui dokumen final. Semua proses sudah selesai. Kamu bebas. Kutinggalkan pesan itu tanpa balasan. Tak perlu. Aku tak butuh pengesahan dari siapapun untuk merasa bebas. Hatiku sendiri sudah lebih dulu menandatangani surat pembebasan sejak aku berdiri dan menamparnya di bioskop malam itu. Kugulung lengan bajuku pelan. Di pergelangan tanganku masih ada bekas gelang kecil pemberian ibuku. Ia pernah bilang, "Jangan biarkan perempuan lain mengajarkan kamu cara bertahan. Biarkan hidup yang mengajarkan kamu cara bangkit." Dan aku sudah sampai di titik itu. Tak lama, seorang wanita tua duduk di bangku sebelahku.
Ia membawa kantong berisi roti untuk burung merpati. Tanpa bicara, ia membuka bungkusnya dan melempar potongan kecil ke tanah. Sekumpulan burung mulai berdatangan. Aku ikut tersenyum melihatnya. "Sudah lama di sini, nak?" tanya wanita itu, suaranya lembut. "Baru sebentar, Bu," jawabku pelan. Ia menatapku, seperti bisa membaca isi hatiku. "Kamu tampak damai, tapi matamu seperti habis melawan badai besar." Aku mengangguk, perlahan. Saya baru selesai menyelamatkan diri saya sendiri. Ia tak bertanya lebih. Tapi senyumnya cukup memberitahu bahwa ia mengerti. Bahwa banyak wanita lain di luar sana yang juga pernah melewati badai yang sama. Matahari mulai turun ke ufuk barat. Langit mulai berubah jingga. Dan aku tahu, hari ini bukan hanya penutup dari semua kisah menyakitkan itu. Tapi juga pembuka jalan menuju masa depan yang baru. Aku tak lagi membawa luka itu kemana-mana. Tapi aku tak akan pernah lupa. Karena dari luka itulah aku belajar untuk tidak menyia-nyiakan diriku sendiri. Dan bila suatu hari takdir mempertemukanku lagi dengan Galang, aku tak akan menampar, tak akan memaki, tak akan menangis. Aku akan menatapnya dengan mata yang sama seperti sore ini. Mata seorang perempuan yang tidak hancur, tapi bangkit.